welcome back to Belajar Skincare. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang purging dan breakout. Jadi, banyak banget yang tanya ke aku di kolom komentar video-video aku sebelumnya, Kak, apaan sih purging itu? Apaan sih breakout itu? Apa bedanya? Dan sebenarnya mereka itu kenapa gitu. Jadi, di sini kita akan membahas gimana caranya menghadapi purging dan breakout, definisi mereka berdua sendiri itu apa, dan apakah langkah yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan purging dan breakout itu. Sebelum kalian ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya ya. Langsung aja kita ke videonya saja. Yang pertama yaitu purging dan breakout sendiri itu artinya apa? Kalau misalkan diartikan secara garis besar, mereka berdua itu adalah sebuah permasalahan kulit, tapi definisinya masing-masing berbeda. Purging itu adalah sebuah penyesuaian kepada kulit, sedangkan breakout itu adalah tanda ketidakcocokan kulit kita terhadap produk skincare yang baru kita pakai atau yang udah lama kita pakai tapi nggak cocok aja gitu. Tandanya breakout. Biasanya mereka berdua ini ditandai dengan adanya jerawat yang muncul di area kulit yang udah kita pasangin sama skincare baru kita nih. Contohnya kita baru aja memakai toner baru atau serum baru biasanya. Nah, karena mereka berdua ini sama-sama permasalahan kulit, jadi gimana dong caranya kita bisa mengidentifikasi keduanya? Apakah ini purging hanya penyesuaian produk skincare doang, ataukah ini breakout aku nggak bener-bener cocok sama produk ini? Kita bisa mengidentifikasinya dengan beberapa faktor yang akan aku sebutin ini. Yang pertama yaitu bentuk. Kalau biasanya purging itu lebih ke arah beruntusan. Jadi kalau misalkan jerawatnya itu kecil-kecil, itu bisa jadi purging. Tapi kalau breakout, bentuk jerawatnya itu biasanya lebih besar dan bernanah. Jadi kayak nggak biasa gitu loh jerawatnya bentuknya. Contohnya kayak jerawat batu, jerawat yang terpendam terus tiba-tiba langsung muncul gitu. Itu bisa diidentifikasikan sebagai tanda breakout. Yang selanjutnya itu adalah lokasi. Lokasi jerawatnya di mana. Jadi kalau misalkan kalian adalah pemilik kulit berjerawat, pasti kalian bakal mengetahui banget di mana nih sering banget muncul di kulit kalian jerawat itu. Contohnya kayak aku, itu biasanya muncul jerawat itu paling sering di dahi. Jadi kalau misalkan udah berada di pipi, nih aku curiga nih, breakout atau apa nih, aku memakai produk skincare apa nih, gitu. Jadi kalau purging itu biasanya dia munculnya itu di area yang biasa tumbuh jerawat. Jadi kayak di dahi aja gitu. Biasa tumbuh jerawatnya di situ, jadi dia tumbuhnya di situ. Tapi kalau breakout, dia itu lebih ke lokasinya yang nggak wajar. Contohnya kayak misalkan biasanya kalian jerawatan di dahi, ini kok jadi di dagu, di dagunya di sebelah sini atau di sebelah sini gitu. Jadi dia letaknya itu tidak wajar. Kemudian yang ketiga adalah jumlah. Jumlah dari jerawat itu kayak gimana? Kalian harus tahu kuantitas dari jerawat itu seberapa. Biasanya kalau purging itu jerawatnya itu munculnya habis satu, tumbuh lagi satu, habis satu, tumbuh lagi satu gitu. Terus habis itu dia udah sama sekali nggak ada tumbuh. Nah, tapi kalau breakout itu biasanya dia tumbuhnya tuh berbarengan dengan bentuk yang nggak wajar dan juga lokasi yang nggak wajar juga. Jadinya itu ketiga faktor itu tadi bisa kalian pertimbangkan apakah itu tadi breakout atau purging nih. Yang keempat adalah durasi. Durasi atau waktu permasalahan kulit itu terjadi di kulit kita. Karena tadi udah ada 3 faktor, ini yang keempat ini adalah menjadi titik tumpu supaya kita bisa menentukan apakah ini benar-benar breakout atau purging. Nah, ini waktunya aku patokin mulai dari 2 minggu sampai 6 minggu pemakaian, guys. Jadi kalau misalkan produk skincare yang kalian pakai, udah kalian pakai itu 6 minggu, masih menyebabkan jerawatan, masih menyebabkan ruam pada kulit, apalagi gatal-gatal dan panas dipakai, kalian tinggalkan aja produk itu. Berarti produk itu memang bikin kulit kalian breakout. Jadi, ada beberapa gejala-gejala purging yang sebenarnya merupakan gejala breakout juga, atau bahkan sebaliknya. Aku lebih mengutamakan di waktunya ini sih. Jadi, kalau misalkan waktunya itu udah di atas 6 minggu aja aku pakai produk ini masih menimbulkan permasalahan, akan aku hentikan pemakaiannya. Karena produk skincare itu bekerjanya nggak bisa langsung cepet terus 1 hari jadi, terus seminggu jadi, nggak bisa. Jadi, kita memang harus mengetahui prosesnya terlebih dahulu. Apakah tumbuh jerawat ataukah nanti dia bakal bikin ruam dan lain sebagainya. Jadi aku rasa 6 minggu itu adalah waktu yang optimal banget untuk kita bisa mengetahui produk skincare itu bisa bekerja maksimal apa enggak di kulit kita. Nah, selanjutnya gimana caranya kita bisa mengatasi purging dan breakout? Yang pertama, kalau misalkan kalian mengalami purging atau penyesuaian di kulit kalian, kalian harus benar-benar tekun banget memakai produk skincare itu tanpa mencampuri dengan ingredients yang bertentangan. Alias misalkan kalau kalian memakai produk serum yang ada BHA-nya, kalian jangan pakai serum juga yang
ada niacinamide-nya. Ada beberapa kulit yang tidak tahan sama BHA sama niacinamide yang disatukan. Jadi bukan masalah purging atau breakout-nya. Itu nanti permasalahannya pada penggunaan skincare yang tidak sesuai gitu loh guys sama ingredients-nya. Nah, kemudian gimana sih caranya mengatasi breakout? Kalau misalkan kita udah terlanjur breakout, apakah yang harus kita lakukan? Jadi upayanya yang pertama itu adalah lepas dari produk skincare yang udah kita pakai selama 6 minggu itu tadi. Langkah pertamanya biasanya kembali ke basic. Jadi jangan sampai kalian pakai skincare yang bener-bener tumpuk layer-layer gitu. Back to basic. Aku akan sediakan video aku yang back to basic itu, yang gimana caranya skincarean basic. Itu juga bisa menjadi referensi kalian untuk mengobati kulit kalian yang udah terlanjur breakout. Jadi itu adalah sebuah metode untuk lebih menghemat selain ke dokter ya, karena biasanya ada beberapa kulit yang memang sudah breakout dan parah banget dan memang harus ditujukan ke dokter. Tapi kalau misalkan kulitnya itu nggak terlalu parah, kalian bisa melakukan metode skincarean itu di rumah dengan cara back to basic. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian mengalami purging, kalian harus sabar sampai 6 minggu. Kalau misalkan kalian mengalami breakout, kalian harus back to basic. So guys, itu dulu video hari ini. Jangan lupa kalian klik subscribe di channel ini dan nyalain notifikasinya ya. See you on the next Belajar Skincare. Bye-bye!